Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pujian ini mengatakan, Tuhan, aku ingin mengenalmu lebih dalam. Aku ingin mengenalmu lebih daripada apapun yang ada di sekitar saya. Dan saudara, dalam awal tema kita berbicara mengenai mengenal Tuhan, saya mengatakan bahwa mustahil untuk kita bisa percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan kalau kita tidak mengenal Dia dengan baik. Dan mustahil untuk kita mau taat dan melakukan kehendak Tuhan kalau kita tidak mengenal Allah kita dengan benar. Oleh karena itu, mari kita terus berjuang, kita terus berusaha untuk belajar mengenal Allah kita. Kalau kita mengenal Allah kita, berarti kita tahu apa yang Dia suka, apa yang Dia mau, dan apa yang Dia tidak suka. Kita mengenal Tuhan kita dengan benar, maka kita akan mengerti apa yang menggerakkan Dia untuk melakukan sesuatu. Dan kalau boleh saya kembali menanyakan kepada Bapak Ibu Saudara suatu pertanyaan yang mungkin kita akan katakan itu kan pertanyaan untuk anak TK, anak sekolah minggu. Tapi saya mau tanya, untuk kembali mengingatkan kita, kenapa sih Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar itu rela menjadi manusia dan lahir ke dalam dunia ini, lahir untuk mati, lahir untuk disalibkan? Kenapa? Ini pertanyaan yang sering kali ditanyakan kepada anak sekolah minggu. Tetapi ini perlu kita renungkan, karena dari situ dengan mengerti jawaban dari pertanyaan ini, kita tahu itulah inti hati Tuhan. Kenapa Allah yang duduk di surga dengan nyaman, dengan segala kemuliaannya, Dia rela menjadi manusia yang paling hina, bahkan rela mati disalibkan. Dia lahir dengan satu tujuan, untuk disalibkan. Kenapa? Itu semuanya didorong oleh belas kasihan. Semuanya didorong oleh belas kasihan Allah kepada manusia yang sedang berjalan kepada kebinasaan. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 di sana dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Belas kasihan Allah inilah yang menggerakkan Dia untuk menjelma menjadi manusia. Kalau kita mengenal Allah kita dengan benar, maka harusnya ini juga ada di dalam kehidupan kita. Dan pada pagi hari ini saya akan mengajak saudara untuk belajar dari satu kisah di dalam Perjanjian Baru. Di dalam kisah ini dikisahkan ada 4 tokoh, digambarkan ada 4 tokoh, ada 4 kelompok orang yang digambarkan oleh 4 tokoh ini. Kemudian dari 4 tokoh ini, mari kita melihat siapa yang sungguh-sungguh mengenal Allah.
Kita buka di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-37. Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-37. Pembacaan yang cukup panjang, tapi saya mau kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Orang Samaria yang baik hati. Pada suatu kali, mari kita baca bersama-sama dengan bersuara. 1, 2, 3. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledainya, keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapa di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Dalam kisah ini ada 4 orang yang menggambarkan kelompok orang-orang yang hidup pada zaman itu, dan juga menggambarkan kelompok orang-orang pada zaman kita sekarang. Kelompok orang yang pertama adalah ahli Taurat. Ahli Taurat di sini datang dan mencobai Yesus, ingin mencari-cari kesalahan Yesus, ingin tahu seperti apa sih, sejauh mana pemahaman Yesus tentang firman Tuhan. Kelompok yang kedua adalah kelompok imam. Imam adalah orang yang setiap hari kerjanya, pekerjaan utamanya adalah melayani, memimpin orang untuk ibadah. Memimpin orang untuk beribadah di rumah ibadat. Yang ketiga adalah orang Lewi. Orang Lewi adalah orang yang memang ditugaskan oleh Tuhan untuk melayani pelayanan setiap pekerjaan yang ada di bait Allah. Jadi ketiga kelompok orang ini adalah orang-orang yang sangat dekat dengan firman Tuhan. Orang-orang yang sangat tahu tentang firman Tuhan. Dan orang yang keempat adalah orang Samaria. Siapa orang Samaria? Orang Samaria
adalah orang yang dipandang rendah oleh orang Yahudi, karena menurut orang Yahudi, orang Samaria adalah orang yang adalah hasil kawin campur antara orang Yahudi dengan orang yang tidak percaya Tuhan. Sehingga mereka menjaga jarak dan mereka tidak mau berkomunikasi, mereka tidak mau bergaul dengan orang Samaria. Bahkan kalau orang Yahudi bepergian dan mau melewati daerah Samaria, mereka tidak akan lewat di daerah Samaria, tetapi mereka akan berputar mengelilingi karena mereka tidak mau bersentuhan dengan orang Samaria. Tapi mari kita lihat, menurut saudara, kalau tadi di sini Tuhan Yesus mengatakan, menurut kalian, dia bertanya kepada ahli Taurat, menurut kamu siapa sesama manusia? Dan dia katakan orang yang menolong. Pertanyaan saya sekarang, saya rubah sedikit. Menurut Bapak Ibu Saudara, dari keempat orang ini, siapa yang paling mengenal Allah? Siapa yang paling mengenal Allah dari kelompok orang ini? Satu ahli Taurat yang selalu mempelajari firman Tuhan, satu imam yang selalu memimpin ibadah di rumah-rumah ibadat, satu lagi orang Lewi yang memang selalu melayani di bait Allah, dan satu orang Samaria yang dianggap tidak kenal Tuhan karena mereka adalah hasil perkawinan dari orang yang umat Tuhan dengan orang yang tidak umat Tuhan. Tapi menurut Bapak Ibu Saudara, siapa yang paling mengenal Allah dari kisah ini? Orang Samaria, orang yang dianggap rendah, orang yang diremehkan, orang yang dipandang tidak tahu Tuhan, tetapi merekalah yang sesungguhnya mengenal Allah. Kenapa? Kenapa kita berpikir? Kenapa Bapak Ibu berpikir? Dan kenapa saya berpikir? Dan kenapa Tuhan mengatakan dialah sesama manusia? Karena merekalah yang mengerti isi hati Tuhan. Jadi orang yang mengenal Tuhan adalah orang yang mengenal isi hati Tuhan. Amin. Sementara kita belajar ini, mari kita melihat hidup kita masing-masing. Tanpa menilai orang lain, tanpa menghakimi orang lain, tetapi lebih berfokus kepada diri kita. Siapa saya? Nah, mari kita belajar dari orang Samaria. Saya tidak akan mengajak Bapak Ibu untuk belajar dari orang ahli Taurat, tetapi dari imam, tetapi saya mau kita belajar dari orang Samaria ini. Orang Samaria, latar belakang orang Samaria adalah orang-orang yang tadinya waktu orang Israel ditawan ke Asyur, dibawa ke dalam pembuangan, mereka adalah orang-orang miskin, orang-orang lemah, orang-orang yang tidak diperhitungkan, yang akhirnya disuruh tinggal di Israel. Tidak ditawan semua, mereka disuruh tinggal di situ. Kemudian Asyur pada saat itu membawa orang-orang dari Asyur, dibawa masuk ke Israel, dan akhirnya mereka hidup bersama. Mereka menikah dengan orang-orang Israel yang tinggal tadi, orang-orang yang ada di sana. Kemudian mereka kawin, mereka berkeluarga, mereka hidup bersama, dan akhirnya lahirlah keturunan-keturunan mereka, dan itulah yang kemudian menjadi orang Samaria. Jadi orang Samaria adalah hasil perkawinan campuran antara umat Yahudi, umat Tuhan, dengan orang-orang yang bukan umat Tuhan. Nah, di mata orang-orang Yahudi, orang-orang itu adalah orang-orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Orang-orang itu adalah orang-orang yang tidak layak untuk menyembah Tuhan. Dan akibatnya orang-orang ini tidak beribadah di Yerusalem. Karena apa? Waktu Israel kembali dari pembuangan, mereka membangun bait Allah. Dan orang-orang Samaria ini
tidak diizinkan untuk beribadah di Bait Allah di Yerusalem karena mereka dianggap orang kelas 2. Mereka dianggap rendah, tidak layak untuk di sana, dan akhirnya mereka membuat tempat ibadah sendiri. Mereka membuat tempat ibadah mereka sendiri di Gunung Gerizim, di Sikem. Mereka membangun tempat ibadah mereka, dan akhirnya di dalam kitab Yohanes dikatakan begini. Waktu Yesus bertemu dengan orang Samaria, dia katakan, nenek moyang kami beribadah di Gunung Gerizim, nenek moyangmu beribadah di Yerusalem. Tetapi Yesus mengatakan, akan tiba waktunya di mana orang tidak lagi beribadah di sana di Gunung Gerizim atau beribadah di Yerusalem, tetapi mereka akan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Jadi orang Yahudi, orang Samaria adalah orang yang dianggap oleh orang Yahudi orang tidak mengenal Tuhan. Nah, kalau dalam kisah ini dikisahkan bahwa ada seorang yang turun dari Yerusalem, itu artinya orang yang dilanda bencana ini, orang yang dirampok ini adalah orang Yahudi. Nah, pada saat seperti itu dikisahkan oleh perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Orang ini sedang sekarat, jadi digambarkan bahwa orang ini dirampok, dia dipukuli, dia dianiaya, dan dia dalam keadaan setengah mati, ditinggalkan begitu saja di jalan. Jadi saya membayangkan ada orang terkapar di jalan. Waktu dia terkapar di jalan, kebetulan lewatlah imam. Ambillah kata ceritanya, orang itu sedang terbaring di sini. Kemudian imam itu lewat, dia lihat, ada orang sakit, ada orang yang terluka. Tapi imam itu berpikir, waduh, saya ada kerja, saya sibuk. Udah, akhirnya imam itu bukannya mendekati orang itu, tetapi dia malah menjauh. Dan firman Tuhan katakan, dia lewati di seberang jalan dan membiarkan orang itu sedang terkapar dan sekarat di jalan. Imam ini tidak mengenal Allah karena dia tidak mengerti isi hati Tuhan. Orang yang kedua datang orang Lewi. Orang yang kerjanya melayani di gereja. Mungkin mereka adalah pemimpin pujian, mungkin mereka adalah aser, mungkin mereka adalah semua yang dilayani. Kemudian dia melihat juga ada orang yang sedang terkapar. Tetapi dia pun hanya melewati, dan di firman Tuhan mengatakan dia melewati orang itu di seberang jalan, bukannya mendekat, menjauhi orang itu dan meninggalkan orang itu begitu saja. Pada saat kemudian datanglah seorang Samaria. Waktu dia melihat orang yang sedang terkapar, firman Tuhan berkata, hatinya tergerak oleh belas kasihan dan dia mendekati orang itu. Dia menolong, membalut lukanya, membersihkan luka-lukanya, menolong dia, mengobati. Kemudian dia mengangkat orang itu, menaikkan dia ke atas keledai tunggangannya, dan dia membawa orang itu ke tempat penginapan. Tidak sampai di situ saja, dia menginap bersama orang itu di tempat penginapan. Setelah besok, dia menitipkan uang 2 dinar kepada pemilik penginapan dan mengatakan, Bapak, tolong rawat orang ini sampai sembuh. Kalau sekiranya Bapak mengeluarkan biaya lebih besar dari ini, saya pasti akan membayarnya. Tapi tolong rawat dia sampai sembuh. Saudara, inilah orang yang mengenal Allah dengan benar. Orang yang mengenal Allah dengan benar adalah orang yang selalu tergerak oleh belas kasihan, melihat kebutuhan orang lain. Orang yang selalu tergerak oleh belas kasihan, melihat bagaimana seseorang membutuhkan pertolongan.
memikirkan siapa orang itu. Banyak orang suka menolong orang lain, tetapi banyak kali kita lebih tergerak untuk menolong orang yang memang kita tahu bahwa dia bisa membalas kebaikan kita. Banyak orang mau menolong orang lain dengan motivasi bahwa kalau saya menolong dia, dia pasti akan menolong saya lagi. Bahkan sekarang kita melihat banyak orang yang sangat membutuhkan pertolongan, tetapi orang tidak berani menolongnya. Apalagi waktu corona, saudara. Banyak kali kita temukan menemukan orang terkapar di jalan karena kecelakaan, tetapi orang tidak berani menolong. Kenapa? Takutnya dia ini adalah orang yang kena COVID. Kemudian kalau kita tolong nanti kita kena COVID, sehingga banyak orang yang sudah terkapar perlu ditolong ditinggalin aja begitu saja. Dan itu pernah terjadi dengan salah satu anak muda kita di sini. Dia pulang dari mana gitu, terus jatuh di daerah Wates, terkapar di jalan. Tapi karena itu musim corona, orang lewat-lewat aja dan tidak ada yang berani tolong. Kenapa? Takut kena corona, saudara. Sampai akhirnya untung ada orang yang mengenali dia, dan akhirnya orang itulah yang menghubungi orang lain, dan akhirnya anak ini bisa tertolong. Tetapi kita melihat orang Samaria ini, dia tergerak oleh belas kasihan untuk menolong orang itu, padahal dia tidak tahu. Atau mungkin juga dia tahu tetapi dia tidak peduli siapa yang saya tolong, yang penting dia membutuhkan uluran tangan saya. Bagaimana dengan kita? Masihkah hati kita tergerak oleh belas kasihan melihat orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita? Ada banyak pertolongan yang orang butuhkan dari kita. Mungkin dia membutuhkan karena dia kekurangan, dia membutuhkan uluran tangan kita berupa uang. Mungkin orang itu tidak kekurangan, tetapi dia membutuhkan kehadiran kita untuk menjadi sahabat, untuk menjadi orang yang memberikan dukungan pada saat dia terpuruk. Mungkin orang itu lagi sumpek dan dia membutuhkan orang yang bisa mendengar curhatnya dia. Bisakah kita menjadi tempat curhat yang bisa dipercaya bagi orang lain? Bisakah kita menjadi tangan Tuhan yang terulur untuk menolong orang yang sedang membutuhkan kita? Ada satu lagu lama sekali yang tidak pernah lagi saya dengar dinyanyikan. Lagu itu mengatakan begini: ku mau jadi tangan Yesus, terulurkan pada semua. Ku mau jamah Yesus, supaya lain selamat olehnya. Lagu itu sudah lama sekali dan saya sudah tidak pernah lagi didengarkan. Tapi itu menjadi inspirasi buat saya pribadi. Maukah kita menjadi tangan Tuhan yang terulur bagi orang lain? Karena orang yang mengenal Tuhan adalah orang yang selalu tergerak oleh belas kasihan, melihat orang lain yang sedang membutuhkan. Amin, Bapak Ibu. Masihkah hati kita tergerak oleh belas kasihan melihat kebutuhan orang lain? Ataukah kita hanya berfokus kepada keinginan kita sendiri, kepada kebutuhan kita sendiri, dan kita berpikir
Masa bodoh dengan orang lain, yang penting kebutuhanku terpenuhi. Masa bodoh dengan pergumulan orang lain, yang penting kebutuhanku terpenuhi. Orang yang mengenal Tuhan dengan benar adalah orang yang selalu tergerak oleh belas kasihan. Yang kedua, yang bisa kita pelajari dari orang Samaria ini. Orang Samaria ini, saya tidak tahu urusannya dan Alkitab tidak mencatat urusannya apa. Tetapi orang Samaria ini adalah orang yang tidak hitung-hitungan. Orang yang murah hati, sehingga penulis Alkitab memberi judul orang Samaria yang murah hati. Kenapa dikatakan dia murah hati? Orang ini sedang dalam perjalanan. Kemudian dia melihat ada orang yang membutuhkan pertolongan. Dia tidak hitung-hitungan berapa harga, berapa pengorbanan yang harus dia berikan. Karena dia langsung tergerak oleh belas kasihan dan dia langsung berhenti dan menolong itu, mengobati, membalut lukanya. Itu berarti dia rela berkorban waktu. Dia rela berkorban waktu. Orang bilang, orang dunia mengatakan waktu adalah uang. Tetapi dia tidak peduli waktunya berapa banyak yang dia harus luangkan demi menolong orang yang membutuhkan. Yang kedua, dia rela berkorban tenaga. Waktunya dikorbankan, tenaganya dikorbankan. Karena apa? Orang ini di tengah jalan. Kalau dia tinggal di situ dan merawat orang itu, kemungkinan perampok tadi, kemungkinan penyamun tadi bisa juga datang dan menyerang dia. Karena saya membayangkan bahwa tempat itu adalah tempat yang sepi. Tetapi dia tidak perhitungan itu. Dia rela meluangkan waktunya, dia rela mengorbankan tenaganya, berhenti di situ, dan dia di situ tidak dikatakan dia langsung angkat dan naik keledainya, enggak. Dibalut dulu, diobatin lukanya, dibalut dulu, sesudah dibalut, sesudah diobatin, dia angkat naik, orang itu naik ke keledainya. Saya membayangkan gambar-gambar orang yang naik keledai. Itu biasanya keledai itu hanya bisa memuat satu orang. Jadi mungkin dia kasih naik begitu dan akhirnya tadinya dia yang naik keledai, sekarang dia yang harus jalan kaki dan orang yang sakit inilah yang naik di atas keledainya sambil menuntun keledainya sambil jalan. Dia tidak hitung-hitungan, hitung tenaga enggak. Dia juga tidak perhitungan masalah uang. Uang bukan segala-galanya bagi orang yang mengenal Tuhan, sekalipun kita butuh uang. Ada yang tidak butuh uang di sini? Tolong yang tidak perlu uang, angkat tangan. Saya mau belajar bagaimana caranya supaya tidak perlu uang, karena saya juga masih butuh uang. Tapi saya mau katakan uang bukan segala-galanya. Orang ini waktu dia membawa orang yang terluka ini ke penginapan, itu pasti biaya penginapan bertambah, betul? Karena dia tidak tadinya dia menginap 1 malam saja, tapi dengan dia bawa orang sakit ini dan dia katakan kepada pemilik penginapan, "Pak, tolong rawat dia. Kalau nanti biaya yang diperlukan masih kurang, nanti saya bayar." Artinya waktu untuk penginapan dia bayar, penginapan itu bertambah. Mungkin tadinya hanya 1 hari, sekarang dia harus membayar biaya penginapan 3 hari mungkin. Karena dia katakan tolong rawat. Dan bukan hanya itu, waktu dia mau meninggalkan, dia memberikan 2 dinar. Saya mencoba cari tahu, 1 dinar itu adalah 1 hari upah kerja. 1 hari upah kerja pada zaman itu. Nah, kalau kita pakai dengan sekarang, 1 hari upah kerja buruh itu berapa sekarang? Ya, katakanlah 150 sampai 200 ribu per hari.
Berarti orang ini menyerahkan 2 hari kerjanya, 2 hari uang yang dia dapatkan selama 2 hari kerja, dia serahkan hanya untuk menolong orang yang tidak dikenal, dalam tanda kutip orang yang memusuhi mereka. Nah, ini yang perlu kita pelajari. Orang Samaria memiliki hal ini, orang yang selalu tergerak oleh belas kasihan melihat orang lain. Dan yang kedua, orang yang tidak hitung-hitungan untuk berkorban, orang yang rela berkorban. Korban waktu, korban tenaga, korban uang, dan segalanya. Nah, ini yang perlu kita pelajari. Bagaimana dengan kita? Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini akan menjadi cermin buat kita untuk melihat siapa kita di hadapan Tuhan. Apakah saya sudah mengenal Allah saya dengan benar, ataukah sebenarnya saya tahu firman tapi saya belum mengenal Allah saya. Mari kita akan tunduk kepala, kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Hati Tuhan selalu tergerak oleh belas kasihan kepada setiap orang yang membutuhkan pertolongannya. Dan hati Tuhan yang tergerak oleh belas kasihan inilah yang membuat dia turun dari surga, karena belas kasihannya kepada saudara dan saya. Mari kita akan tunduk kepala dan kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan sambil kita menyanyikan satu pujian. Kita nyanyikan ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Berikanku hati yang penuh dengan belas kasihan. Karena Tuhanlah yang akan menaruh belas kasihan itu dalam hati kita pada saat Roh Allah memenuhi hidup kita. Supaya Tuhan
Tuhan memberikan kita hati yang selalu tergerak oleh belas kasihan, memandang orang-orang yang ada di sekeliling kita yang sedang membutuhkan pertolongan kita. Singar akan menyanyikan pujian ini dengan lembut. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mengatakan, Tuhan, berikan ku hati yang penuh dengan belas kasihan, mari saya undang saudara untuk bangkit berdiri sambil menyanyikan pujian ini sebagai doa kita semua. Berikan ku mata seperti matamu, memandang Tuhan yang di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Bapa kami yang di surga, berikan kami hati yang selalu tergerak oleh belas kasihan, sehingga hati kami selalu tergerak untuk menolong dan memberitakan kabar sukacitamu kepada orang-orang di sekeliling kami yang belum mengenal Engkau. Berikan kami mata ya Tuhan, yang selalu melihat dan peka melihat kebutuhan orang-orang, karena ada begitu banyak orang yang ada di sekeliling kami yang belum mengenal Engkau, yang membutuhkan Engkau, yang mencari keselamatan. Beri kami hati dan beri kami mata untuk dapat melihat dan menemukan mereka yang mencari Engkau. Beri kami tangan untuk rela melakukan apa yang Tuhan mau kami lakukan. Beri kami kaki-Mu ya Tuhan, supaya kami selalu rela untuk melangkah ke tempat orang-orang yang sedang membutuhkan jalawatan-Mu. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu pada pagi hari ini. Hamba tidak tahu apa yang menjadi beban pergumulan mereka. Hamba tidak tahu apa yang menjadi beban kehidupan mereka. Tetapi Tuhan tolong kami agar kami menjadi jemaat Tuhan, menjadi umat Tuhan yang selalu memiliki belas kasihan kepada orang-orang yang sedang membutuhkan Engkau. Biarlah kehadiran kami membuat mereka merasakan kehadiran-Mu. Biarlah sukacita kami membuat mereka juga dapat menikmati sukacita daripada-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Dan kembali lagi bahwa Yesus rela turun ke dalam dunia ini, menjadi manusia yang paling hina, menjadi manusia yang harus disalibkan karena belas kasihannya kepada manusia. Mari waktu kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, kita juga mau katakan, Tuhan, aku rindu memiliki belas kasihan seperti yang Engkau punya. Mari para petugas. Pada satu bukit jauh dari sini.
Adakah Bapak Ibu yang belum dilayani? Kalau semua sudah dilayani, mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan mengambil bagian dalam perjamuan ini. Kita akan berdoa untuk unsur-unsur perjamuan kudus. Bapa Surgawi, pada siang hari ini Tuhan, kembali kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur untuk pengorbanan-Mu. Kami mengucap syukur untuk kasih-Mu yang begitu besar. Kami mengucap syukur untuk kerelaanmu mati demi keselamatan kami. Saat ini Tuhan, kami mau mengambil bagian dalam perjamuan kudus sambil memperingati betapa besar kasih-Mu. Tuhan, sucikan dan kuduskan kami. Layakkan kami untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Dan sucikan unsur-unsur perjamuan kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat roti di tangan kanan saudara. Lihatlah dengan iman saudara bahwa roti ini adalah simbol dari tubuh Tuhan yang dipecahkan untuk keselamatan saudara dan saya. Dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita akan makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan angkat cawan di tangan kanan kita. Lihatlah dengan iman saudara bahwa dari setiap luka yang diakibatkan oleh pukulan, cambukan, mengalir darah Tuhan, darah suci, darah perjanjian baru. Dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita akan minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Haleluya Yesus. Mari kita akan mengambil waktu sejenak mengucap syukur kepada Tuhan secara pribadi. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh luar biasa. Terima kasih Bapa buat pengorbanan. Terima kasih Bapa untuk hatimu yang selalu tergerak oleh belas kasihan. Melihat penderitaan umatmu, melihat bagaimana umatmu sedang menjalan kepada kebinasaan. Tapi Engkau rela mati supaya kami semua diselamatkan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk pengorbanan. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Bapa Surgawi, pada pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu mengucap syukur. Dan kami imani bahwa kami yang sudah mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, keadaan kami akan dipulihkan. Iman kami yang goyah akan diteguhkan kembali. Semangat kami yang patah akan ditegarkan kembali, akan berkobar kembali untuk mengiring Engkau. Tubuh kami yang sakit akan diberi kekuatan oleh Tuhan.
karena bilur-bilur-Mu menyembuhkan sakit penyakit kami. Hamba tidak tahu apa yang menjadi pergumulan sidang jemaat-Mu pada pagi hari ini. Tapi satu hal yang hamba percaya dan hamba yakini, bahwa Engkau mengenal seluruh sidang jemaat-Mu sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Dan Engkau akan memberikan jawaban bagi apapun pergumulan kami semua. Yang sakit Tuhan akan sembuhkan. Yang kekurangan Tuhan akan cukupkan kebutuhan kami. Yang saat ini sedang bergumul dengan pergumulan hidup, Engkau adalah jawaban bagi setiap pergumulan kami. Karena Engkau berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih, lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Kami akan pulang ke rumah kami dengan penuh sukacita. Kami akan pulang ke rumah kami dengan semangat yang berkobar-kobar. Dan terlebih kami mohon, biarlah Tuhan akan selalu mengalirkan kasih-Mu di dalam hati kami, sehingga kami selalu tergerak oleh belas kasihan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini hidup kami persembahkan kepadamu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkatlah kedua tangan saudara di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menguasai hati, pikiran dan perasaan kita semua, mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Silakan duduk.